Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini, kalau video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana submit, membuat account juga di jurnal di bawah submission sistemnya Scholar One, maksudnya adalah Clarivate atau Web of Science dulunya. Kali ini kita mau bahas sedikit lebih teknis file yang ada di dalam submission system gitu. Jadi maksudnya file yang perlu disiapkan gitu. Kemarin ada 5 atau 6 dan satu dari 6 atau 5 tersebut adalah hal paling penting, yaitu full manuskrip kita atau full artikel kita, seperti itu teman-teman. Nah, beberapa pertanyaan mendasar yang sering saya dapati adalah ketika ada yang mau submit gitu ya, teman-teman yang ingin submit biasanya menanyakan template jurnal tersebut gitu, template format penulisan untuk submit ke jurnal tersebut gitu. Nah, video kali ini adalah untuk memberikan solusi sebenarnya haruskah kita mengikuti template jurnal tersebut, yang dalam artian harus di sini adalah betul-betul mirip dengan artikel yang sudah publish di jurnal tersebut gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan simulasikan sebenarnya template standar apa yang bisa kita buat dan itu bisa submit diterima secara umum oleh editor gitu, tanpa harus mengikuti 100% mirip dengan template jurnal tersebut gitu. Karena beberapa pertanyaan yang muncul ke saya itu adalah ketika mau submit template-nya seperti apa, boleh dikirim nggak link template jurnalnya, artikelnya, seperti itu gitu. Padahal sebenarnya dengan template standar ini biasanya editor secara umum sudah menerima gitu, karena prosesnya masih proses review teman-teman, bukan proses untuk kita publish gitu. Nah, yang kedua yang terpenting adalah bahkan ketika artikel kita itu udah diterima atau accepted gitu ya, menuju published gitu ya, atau online, dan bukan kita yang mengurusnya teman-teman, bukan kita yang menformat atau mengatur ulang format penulisan kita tersebut teman-teman, yang mengaturnya adalah sepenuhnya oleh jurnal tersebut gitu. Dalam hal ini adalah tim produksi mereka, atau mereka disebutkan biasanya mereka sebut production team dalam tahap menuju online atau published teman-teman. Nah, ini saya simulasikan bagaimana mempersiapkan format yang itu bisa diterima oleh rata-rata jurnal gitu teman-teman, kemanapun misalkan, apalagi di Emerald. Dan format ini sebenarnya, format standar ini bisa diterima editor ketika masih dalam proses submission atau under review, begitu teman-teman. Oke, sekarang kita siapkan filenya gitu teman-teman. Maksudnya adalah formatnya, format standar yang saya maksud itu yang bisa diterima secara umum di jurnal manapun, kalau saya boleh bilang seperti itu gitu. Secara umum jurnal-jurnal di Emerald itu, atau jurnal-jurnal yang udah di indeks SSCI atau SCIE itu, mereka menerima format seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita mulai, kita siapkan filenya dulu gitu, file kosong. Ini saya betul-betul mulai dari nol, teman-teman bisa ikutin gitu ya. Ini kita buka Microsoft Word-nya. Oke, sekarang ini kita ini dalam keadaan Microsoft yang baru kita file baru gitu ya, baru kita buka file. Sekarang saya mulai dari membuat judul teman-teman. Kita atur dulu fontnya teman-teman. Ini standar nih, saya nggak ada acuan apa-apa, tapi ini biasanya template ya atau format yang bisa diterima secara umum oleh jurnal gitu dalam tahap review atau under review atau submission gitu pertama gitu. Sekarang kita bikin title teman-teman, mulai dari judul gitu ya. Kita mulai dari font lah. Font ini biasanya standarnya adalah Times New Roman teman-teman. Teman-teman tinggal klik aja di atas. Ini tinggal dipilih Times New Roman-nya. Kemudian font 12 tidak masalah teman-teman. 12. Kemudian biasanya kalau untuk judul itu saya bold, saya tebalkan teman-teman. Title deh.
Ini seperti ini aja, saya bikinnya title gitu aja gitu. Kemudian abstrak. Abstrak, kemudian abstrak plus keyword lah, seperti itu teman-teman. Plus keyword. Ini harus ada isi abstraknya teman-teman. Isi abstrak di sini. Tabnya satu tab aja teman-teman. Kemudian fontnya Times New Roman, kemudian size-nya 12, kemudian nah ini yang penting juga spasi teman-teman. Yang kiri kanan, rata kiri kanan, atas bawah jangan diambil pusing, tidak perlu diatur apapun. Seperti normalnya ketika kita membuat file baru di Word. Kemudian spasinya yang jelas teman-teman bisa pilih 2, double atau 1,5 teman-teman. Kalau saya biasanya pakai 2 teman-teman. Kenapa 2? Karena ini akan membantu reviewer selama melakukan review di paper kita teman-teman. Nah, itu kenapa tidak harus mengikuti ketika kita submit, tidak harus mengikut format jurnal yang artikel yang udah publish di jurnal tersebut gitu. Karena ini sering terjadi bagi pemula ketika dia mau submit, itu biasanya dia download paper yang udah publish di jurnal tersebut, kemudian diikutin persis gitu. Bahkan ada yang 2 kolom, ada yang spasi 1 gitu teman-teman. Dan itu fatal teman-teman. Kenapa fatal? Karena tidak mungkin, itu akan menyusahkan reviewer teman-teman dalam mereview dengan spasi 1 kemudian 2 kolom gitu ya. Itu kenapa rata-rata editor yang pernah saya ikutin workshop menganjurkan untuk spasi itu 2 atau 1,5 itu masih diterima teman. Di bawah itu atau misalkan 1 atau 1,15 itu biasanya tidak diterima teman-teman, karena itu kesulitan reviewer atau editor untuk nge-review paper tersebut teman-teman. Jadi diatur aja 2 teman-teman. Kemudian keyword dan isi aja keywordnya. Kemudian teman-teman masuklah ke section 1 teman-teman. Nah, section 1 ini biasanya introduction gitu ya. Nah, di introduction ini teman-teman boleh pakai nomor dan boleh juga tidak gitu. Ini kan saya pakai nomor nih 1 gitu ya. Dan kemudian saya juga bisa tidak pakai nomor. Tidak ada aturan sebenarnya, tidak terlalu baku sebenarnya selama paper masih dalam proses submission teman-teman. Nah, di introduction ini ini section 1 teman-teman. Teman-teman tinggal pilih heading 1, kalau dalam Word itu ada heading 1 gitu ya. Dan dia akan muncul membantu kita untuk dalam navigation pane ini teman-teman. Dan kita bisa melihat judul setiap section dari manuskrip kita, dari paper kita gitu ya. Ini misalkan heading 1 teman-teman. Nah, jadi bisa kelihatan di bagian kiri ini teman-teman. Maksudnya section dan subsection bahkan bisa kelihatan di bagian kiri. Tapi ini jangan diwarnai teman-teman. Cukup warna hitam aja. Tinggal diatur misalkan 12, kemudian ini tetap Times New Roman dan di boldkan aja teman-teman. Dan warnanya pakai warna standar semua, pakai warna hitam. Oke, ini udah cukup teman-teman. Dan kemudian teman-teman begitu juga dengan section lainnya, misalkan section 2 gitu ya. Di section 2 biasanya literatur review, theoretical background or literatur review biasanya teman-teman. Nah, ini tinggal di cara menyamainnya teman-teman, tinggal ambil simbol seperti kuas ini teman-teman, dan kemudian di bold di semua, dan dia akan mirip. Jadi semua section ada di sini dan sampai section terakhir teman-teman. Itu tergantung format, maksudnya adalah tergantung seberapa banyak section yang teman-teman punya di manuskrip teman-teman atau paper. Kemudian fontnya sama sebenarnya, fontnya 12, kemudian spasinya tetap pakai 2, seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kemudian subsection misalkan teman-teman, kalau teman-teman mau subsection, ini saya bikin misalkan heading 2 gitu ya. Ini heading 2
saya bikin aja subsection of intro. Ini bagi introduction misalkan. Ini bagian dari introduction, tapi di menjadi subsectionnya introduction gitu, bagian yang termasuk di dalam introduction gitu. Tapi biasanya kalau introduction cuma satu bagian, biasanya mungkin ya theoretical background lah, ada beberapa bagian kita taruh di sini misalkan. Kemudian saya bikin biasanya kalau saya itu saya bold untuk subsection, tetapi biasanya saya kasih nomor. Misalkan di sini 2.1. Kalau teman-teman kasih nomor, berarti di sini juga perlu dikasih nomor 2 kemudian 1 gitu ya. Nah, 2.1 sudah cukup seperti itu teman-teman. Dan semuanya hukumnya tadi adalah misalkan fontnya ini saya bikin aja ya secara acak ya, seolah kita lagi mulai betul-betul dari nol gitu. Fontnya adalah jenis font adalah Times New Roman, size-nya 12, kemudian spasinya 2.0 teman-teman. Nah, sebenarnya dengan format 3 ini teman-teman itu sudah cukup standar untuk teman-teman submit gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah selain 2 di atas itu biasanya adalah format referensi atau format citasi teman-teman. Format referensi atau citasi paper referensi. Nah, format ini teman-teman, setiap jurnal itu biasanya sangat spesifik. Secara umum kalau di Emerald itu mereka pakainya APA gitu ya, teman. Jadi format itu biasanya mereka pakai gitu untuk format citasi yang nama dulu gitu ya, kemudian tahun diikutin tahun seperti itu teman-teman. Kemudian biasanya kalau jurnal-jurnal yang di bawah IEEE itu mereka pakainya si Harvard gitu ya, atau IEEE nama jurnal tersebut teman-teman. Bahkan di Mendeley itu sebenarnya teman-teman udah ada, kita bisa download pluginnya gitu. Setiap jurnal sudah ada formatnya gitu. Teman-teman tinggal ketikkan nama jurnal di Mendeley itu dan akan muncul dengan sendirinya gitu. Dan tinggal diambil aja pengaturannya di Mendeley. Dan itu akan mengikut semua format yang ada di manuskrip kita gitu. Nah, ini yang paling perlu diperhatikan selain tiga komponen utama yang saya sebutkan di awal tadi teman-teman. Karena format referensi ini biasanya mereka sangat strict, sangat memperhatikan itu teman-teman. Nah, sebenarnya ada banyak format referensi ini atau citasi paper referensi. Nah, jadi teman-teman perlu membaca aturan yang ada di jurnal tersebut. Tetapi bagian-bagian yang lainnya seperti section, subsection atau judul, subjudul gitu ya. Kemudian title, abstract, keyword, itu biasanya dengan yang saya sebutkan tadi itu sudah oke teman-teman, selama masih dalam tahapan submission. Jadi tidak ada masalah sebenarnya teman. Nah, karena saya bingung kadang menerima pertanyaan bahwa template-nya seperti apa, di mana bisa di-download. Bahkan untuk pemula itu yang seperti saya sampaikan di awal, mereka sering bingung gitu. Bingungnya adalah mengikuti template artikel yang udah publish di jurnal tersebut teman-teman. Itu sangat sulit teman-teman. Maksudnya sulit adalah karena dia ada warna di situ. Kadang kalau dia artikel itu memilih untuk publish dengan warna, kemudian size-nya agak sedikit unik, fontnya juga agak unik, beda-beda section sama subsectionnya atau sama konten atau isinya teman-teman. Karena itu udah diatur sepenuhnya oleh tim produksinya si jurnal tersebut teman-teman. Jadi kata kuncinya adalah ketika kita submit, kita tidak mengikuti format template artikel yang udah publish di jurnal tersebut teman-teman. Jadi perlu standar saja teman-teman. Standarnya adalah yang seperti tadi, fontnya Times New Roman 1 kolom, jangan bikin 2 kolom teman-teman, karena itu sangat fatal, karena akan menyulitkan si reviewer. Kalau sudah menyulitkan seperti itu biasanya sedikit mengganggu
hasrat atau keinginan reviewer untuk nge-review paper kita, akan mengganggu sedikit moodnya seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah terganggu moodnya si reviewer, biasanya komentar yang kita terima mungkin di luar konteks, artinya sudah bukan lagi pada kontennya gitu, pada hal-hal yang sangat standar seperti format. Kalau sudah format yang dibahas teman-teman, itu besar kemungkinan sulit untuk diterima teman-teman. Jadi cukup ikutin standar tadi, font Times New Roman, kemudian size-nya 12, spasinya 2 atau 1,5 minimal teman-teman. Kemudian mengikuti format referensi, ini yang paling penting juga tadi, format referensi atau citasi paper referensi yang biasanya mereka sertakan kok di dalam website mereka gitu. Itu aja teman-teman yang perlu diikuti teman. Selainnya nggak ada. Nah, ini misalkan contoh lain, ini adalah paper saya, ini udah publish sebenarnya, jadi saya berani untuk menunjukkannya. Kalau belum publish saya tidak berani untuk menunjukkan gitu ya. Ini yang saya bilang tadi, saya pakai spasi 2, kemudian ini abstrak juga saya kasih sedikit tips gitu ya. Biasanya abstrak itu memuat ada purpose, ada metodologi, kemudian ada result, kemudian value or contribution yang biasanya ada 2, knowledge and practical untuk perusahaan, kemudian knowledge atau theoretical gitu untuk perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian limitation dan feature study, kemudian ada keyword di sini. Nah, ini spasi 2 teman-teman, ini ada judul di sini teman-teman, di yang saya blog ini gitu ya. Ini bagian abstrak, ini kepotong-potong karena saya supaya tidak terlalu banyak yang muncul di sini gitu ya, nanti sulit untuk dipahami gitu. Ini kepotong ya teman-teman, bukan salah kata yang kepotong-potong, bukan kalimatnya tidak jelas, tapi ini memang sengaja dipotong gitu. Kemudian ini tadi yang saya sebut, kita bisa kasih nomor di introduction teman-teman. Ini ada introduction, kemudian ini ada isinya, tapi saya udah potong. Kemudian section kedua biasanya ada theoretical atau konseptual atau hipotesis. Biasanya format jurnal-jurnal di, saya lupa tadi, jurnal-jurnal di Emerald, mereka pakai rata-rata abstrak seperti ini template teman-teman, rata-rata hampir keseluruhan secara umum gitu ya, template abstraknya seperti ini gitu, ada purpose, ada nanti ikutin aja yang seperti ini teman-teman. Kalau masih bingung kita bisa diskusi lebih lanjut ke pembahasan khusus kalau memang diperlukan. Kemudian ada poin 2 atau section 2 gitu ya teman-teman. Nah, ini ada subsection yang saya sebutkan tadi. Kalau mau dikasih nomor subsection ya berarti section utamanya juga harus dikasih nomor biar kelihatan bahwa itu adalah bagian dari section utamanya gitu. Nah, ini saya italic atau miringkan sedikit teman-teman, tapi tidak di bold ya. Kemudian untuk menandakan bahwa itu ada bagian dari section utama. Ini ada wordnya di sini, kalimatnya maksud saya, kontennya. Kemudian metodologinya, ini misalkan ada, kita punya di metodologi punya beberapa subsection, data collection, measurement, conceptual model, kemudian ada section result juga, kemudian ada discussion yang biasanya, nah ini discussion juga sebenarnya ini akan bagus dibahas secara khusus sebenarnya. Discussion itu sebenarnya teman-teman, untuk pemula saya dulu juga saya langsung menuliskan kesimpulan gitu setelah hasil. Harusnya ada diskusi, temuan kita seperti apa, temuan penelitian sebelumnya apa, kontribusi secara pengetahuannya teoretikal seperti apa, kontribusi ke perusahaan atau praktikal atau kasus di dunianya seperti apa, kemudian limitation, kekurangan penelitian kita seperti apa, dan peluang studi penelitian ke depannya seperti apa. Ini bagian-bagian penting yang cukup mahal sebenarnya yang akan dinilai editor teman-teman, bagian discussion ini teman-teman. Jadi tidak bisa ditinggalkan itu result kemudian langsung kesimpulan. Nah, bagi penulis mula biasanya melupakan ini, langsung ambil kesimpulan, padahal diskusi dulu baru kesimpulan teman-teman. Bahkan jarang menuliskan yang namanya conclusion, mereka langsung sebutkan theoretical, managerial contribution, dan result opportunity for future study gitulah. Kemudian referensi teman-teman. Nah, terakhir ini referensi, ini saya pakai format APA, tinggal teman-teman kalau pakai Mendeley gampang, tinggal pilih gitu ya. Ini saya pakai format APA ini teman-teman, ada sekarang itu seri ketujuhnya. Kemudian saya modif, ada sebutan modif nama saya di sini. Karena kenapa saya modif? Saya menghilangkan doi numbernya supaya tidak terlalu banyak makan space ketika saya generate di Word gitu. Karena akan mengganggu sebenarnya nomor doi tersebut teman-teman. Tapi ketika publish teman-teman, kalau memang diminta itu tinggal pakai yang edisi standar. Tapi selama ini saya tidak ada masalah. Biasanya juga jurnal tidak mengharuskan ada nomor doi gitu, karena udah ke link otomatis. Kemudian ada format Harvard, IEEE format juga di sini teman-teman, ada banyak sebenarnya kalau pakai Mendeley.
Dan saya tidak akan bahas mendelay karena itu ada edisi khususnya gitu. Nah, inilah format yang kalau saya pakai selama submission teman-teman, dan format ini rata-rata secara umum diterima oleh jurnal, terutama di Emerald teman-teman. Bahkan di Elsevier, jurnal-jurnal di bawah submission sistemnya Elsevier juga diterima kok teman-teman, dengan spasi 2 tadi. Nah, teman-teman bisa perhatikan mengulang-ulang tampak atau tampilan yang ini teman-teman. Kenapa perlu ada spasi 2? Supaya memudahkan reviewer intinya teman-teman, memudahkan editor membaca. Kalau nanti ketika publish itu beda lagi, itu urusan divisi produksi mereka. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas semua dari 0 sampai selesai. Nah, seandainya teman-teman masih bingung gitu ya, ada hal-hal yang mungkin saya kelewatan atau yang terlalu cepat, teman-teman silakan bertanya di kolom komentar. Nanti kalau ada yang sangat teknis, kalau seandainya masih membingungkan, bahkan kalau memungkinkan kita bikin video barunya gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.